Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan mahasiswa. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Amin. Oke, kita lanjut lagi ke materi pertemuan kelima, akuntansi sektor publik mengenai pengelolaan keuangan daerah. Nah, tujuannya yang pasti kalian sebagai mahasiswa setelah kita mempelajari ini harus dapat memahami bagaimana cara mengelola keuangan daerah yang benar. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa ada peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, yaitu dibentuknya adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Selanjutnya dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Selanjutnya dibentuknya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Selanjutnya dibentuknya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Selanjutnya yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dari berbagai undang-undang ini dibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang mengatur pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya dibuatlah peraturan daerah yang harus dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu atau yang disebut dengan Omnibus Regulation. Selanjutnya, bagaimana cara menyusun laporan keuangan daerah? Yang pertama, dimulai dari adanya berbagai jenis transaksi keuangan pemerintahan daerah, yaitu sumbernya dari SP2D, SPJ, dan bukti-bukti transaksi lainnya. Lalu dilakukan pencatatan ke dalam jurnal berdasarkan dari APBD, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang sudah terrealisasi. Selanjutnya dibuat buku besar, ada buku besar pembantu. Selanjutnya dibuatlah kertas kerja dan menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan daerah ini terdiri dari laporan realisasi anggaran, ada laporan arus kas, ada neraca daerah, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, berdasarkan sifat dan jenis entitas bahwa ada dua transaksi di pemerintah daerah. Yang pertama, transaksi di Satuan Kerja Perangkat Daerah. Yang kedua, transaksi untuk tingkat Pemda yang dilaksanakan oleh pejabat pengelolaan keuangan daerah. Dalam akuntansi keuangan pemerintah daerah terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Selain itu masih ada jenis transaksi lain seperti transaksi non-kas Pemda dan transaksi rekening antar kantor, yaitu antara pejabat pengelolaan keuangan daerah dan satuan kerja perangkat daerah. Selanjutnya, apa definisi pendapatan daerah? Pendapatan daerah ini meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana. Ini sebagai hak daerah dalam 1 tahun anggaran dan tidak membutuhkan dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya, apa definisi belanja daerah? Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana sebagai kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran dan tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah meliputi ada belanja langsung yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan program, dan ada belanja tidak langsung, yaitu belanja yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan program daerah. Selanjutnya, apa definisi pembiayaan daerah? Pembiayaan daerah ini meliputi semua transaksi keuangan untuk menutupi defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan sisa lebih anggaran tahunan, termasuk dalam transaksi penerimaan pembiayaan untuk mengatasi defisit anggaran.
adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan yang termasuk dalam pengeluaran pembiayaan daerah untuk menyalurkan surplus anggaran adalah pembentukan dana cadangan, penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Selanjutnya, dalam transaksi pengelolaan keuangan daerah juga terdapat transaksi selain kas, seperti ada koreksi kesalahan dan penyesuaian, ada pengakuan aset tetap, utang jangka panjang dan ekuitas, ada depresiasi, ada transaksi yang bersifat accrual dan prepayment, serta ada hibah selain kas. Selanjutnya, jenis-jenis akuntansi. Ada akuntansi berbasis anggaran, yaitu yang mencatat berdasarkan anggaran pendapatan atau belanja. Selanjutnya, ada akuntansi berbasis kas. Ada akuntansi berbasis akrual. Akrual ini berarti mencatat peristiwa berdasarkan tanggalnya. Lalu ada akuntansi berbasis kas menuju akrual. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Sedangkan basis akrual yang digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Selanjutnya, siklus akuntansi pemerintah daerah. Pertama, dari akuntansi anggaran. Kedua, akuntansi realisasi anggaran. Selanjutnya dicatat di buku besar dan buku pembantu. Selanjutnya dibuatlah neraca percobaan. Selanjutnya menyusun jurnal penyesuaian dan jurnal penutup. Yang terakhir, menyusun laporan keuangan daerah. Selanjutnya, sistem akuntansi. Yang pertama ada piutang, yang kedua persediaan, yang ketiga aset tetap, yang keempat penyusutan, yang kelima aset lainnya, yang keenam pendapatan, yang ketujuh beban dan belanja, yang kedelapan kewajiban, yang kesembilan koreksi kesalahan, dan terakhir ada sistem akuntansi penyajian kembali. Selanjutnya, bagaimana cara mengolah keuangan daerah? Yang pertama dimulai dari input. Input ini berdasarkan dari dokumen perencanaan lainnya atau berdasarkan dari strategi pemerintah. Selanjutnya diproses dalam program kegiatan anggaran yang menjadi tolak ukur kinerja, standar analisa belanja, dan standar biaya. Selanjutnya dibuatlah output. Output ini ada hasilnya APBD, anggaran pendapatan belanja daerah, yaitu yang diatur dalam peraturan daerah. Itu untuk perencanaan. Selanjutnya untuk pelaksanaannya, inputnya dimulai dari APBD, lalu prosesnya dicatat dalam dokumen dan pencatatan akuntansi. Outputnya menghasilkan laporan pelaksanaan APBD yang secara triwulan atau akhir tahun. Selanjutnya setelah pelaksanaan, lalu hasil laporannya dilakukan pengawasan atau pengendalian, yaitu dari laporan APBD. Selanjutnya prosesnya dievaluasi kinerjanya dan outputnya ada hasil evaluasinya. Selanjutnya, struktur organisasi dan para pejabat yang melakukan pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama, kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, yaitu dari kepala daerah, selanjutnya ke sekretaris daerah. Sekretaris daerah ini dibagi menjadi ada pengguna anggaran, yaitu dari bendahara dan kuasa pengguna anggaran. Lalu ada pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat pembuat komitmen di SKPD. Selanjutnya sekretaris daerah juga ada pejabat pengelolaan keuangan daerah selaku bendahara umum daerah dan sebagai kuasa bendahara umum daerah.
Selanjutnya, struktur pengelolaan keuangan SKPD, yaitu dari pengguna anggaran, yaitu kepala SKPD, membawahi ada kuasa pengguna anggaran. Di bawah kuasa pengguna anggaran ada pejabat pelaksana teknis kegiatan, yaitu isinya untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan, untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan untuk menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, ada kuasa pengguna anggaran dari sisi sekretaris, yaitu membawahi pejabat pembuat komitmen SKPD, tugasnya menyiapkan surat perintah membayar, memverifikasi surat pertanggungjawaban, melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan. Selanjutnya, kepala SKPD juga membawahi bendahara penerimaan atau pengeluaran yang dibantu oleh pembantu bendahara. Tugasnya untuk membuat dokumen, mencatat pembukuan, dan membayar gaji. Selanjutnya, bendahara. Bendahara ada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Bendahara penerimaan ini fungsinya untuk memverifikasi surat tanda setoran, untuk mencatat rekapitulasi penerimaan harian, dan memverifikasi surat pertanggungjawaban. Selanjutnya, bendahara pengeluaran juga untuk memverifikasi surat permintaan pembayaran uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, kemudian verifikasi surat pertanggungjawaban belanja. Selanjutnya, di pejabat penata usahaan keuangan SKPD, yaitu dari pengguna anggaran, kemudian nanti membawahi sekretaris atau TU keuangan yang tugasnya untuk menyimpan surat perintah membayar, memverifikasi surat pertanggungjawaban, dan membuat pencatatan akuntansi dan menyusun laporan keuangan. Selanjutnya, pejabat pengelola keuangan daerah bendahara umum daerah, yaitu dari kepala bagian keuangan bendahara umum daerah membawahi sekretaris, lalu ada di bawahnya ada masing-masing bidang. Yang pertama, bidang pendapatan. Tugasnya untuk memungut pendapatan, mengolah pendapatan, verifikasi pendapatan, dan bendahara penerimaan. Selanjutnya, bidang anggaran, yaitu untuk menyusun APBD dan perubahan APBD, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD. Selanjutnya, di bidang akuntansi, tugasnya melaksanakan akuntansi, menyusun laporan keuangan Pemda, menyusun laporan semester keuangan Pemda. Di bidang aset, mengolah aset daerah. Di bidang investasi, mengolah investasi daerah. Selanjutnya, kuasa bendahara umum daerah, yaitu membawahi ada urusan penerimaan, ada menerima dan menyimpan uang daerah. Selanjutnya, di bagian urusan pengeluaran, ada menyiapkan surat penyediaan dana, menerbitkan SP2D, dan membayar SPM. Selanjutnya, di bagian urusan pelaporan, yaitu menyiapkan anggaran kas, menyusun laporan arus kas, dan memantau pelaksanaan APBD. Dan selanjutnya di urusan tata usaha, yaitu untuk mengurus tata usaha internal. Selanjutnya, model pertama ada struktur organisasi, dimulai dari kepala SKPD sebagai pengguna anggaran, lalu membawahi sekretaris atau TU, selanjutnya membawahi kepala unit pelaksana teknis, dan membawahi kepala sub bagian masing-masing bidang. Serta kepala SKPD juga membawahi kepala sub bagian bidang untuk pejabat pelaksana teknis kegiatan. Model kedua, struktur organisasi, dimulai dari kepala SKPD selaku pengguna anggaran, lalu membawahi sekretaris atau TU, selanjutnya membawahi kepala unit pelaksana teknis dan kepala SKPD sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan. Model ketiga, struktur organisasi SKPD, dimulai dari sekretaris daerah,
selanjutnya membawahi asisten, selanjutnya dibawahi kepala bagian, dan ada kepala subbagian TU dan keuangan. Selanjutnya model struktur organisasi di SKPD, yaitu sekretaris daerah kabupaten atau kota. Dimulai dari sekretaris daerah kabupaten atau kota, membawahi kepala bagian sebagai kuasa pengguna anggaran, lalu membawahi kasubag, dan membawahi kepala subbagian TU dan keuangan. Selanjutnya, proses penata usahaan. Penata usahaan keuangan daerah yang pertama ada penata usahaan pada SKPD, yaitu ada prosedur penata usahaan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Yang kedua, ada penata usahaan pada SKPD. Ini juga sama dari sisi penerimaan kas dan pengeluaran kas. Selanjutnya, dokumen pokok penganggaran daerah dimulai dari RPJMD, yaitu Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah, atau RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selanjutnya dilakukan ke Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya ke PPAS, yaitu Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Selanjutnya ke RKA SKPD, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya ke RAPBD, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya ke Peraturan Daerah APBD. Dari penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya dibuatlah dokumen kelengkapan aset SKPD. Selanjutnya diverifikasi dalam dokumen pelaksanaan anggaran atau anggaran kas. Selanjutnya ke surat penyediaan dana atau SPD. Surat penyediaan dana ini ada dua, yaitu SPPLS, Surat Permintaan Pembayaran Langsung. Setelah permintaan, lalu ada SPMLS, Surat Perintah Membayar Langsung. Selanjutnya ada SP2D, Surat Perintah Pencairan Dana. Nah, selanjutnya ada SPPUP, Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan. Ada SPPGU, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang. Ada SPPTU, Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang. Selanjutnya ada SPMUP, Surat Perintah Membayar Uang Persediaan. Ada SPMGU, Surat Perintah Membayar Ganti Uang. Ada SPMTU, Surat Perintah Membayar Tambahan Uang. Lalu ke SP2D, Surat Perintah Pencairan Dana. Dan yang terakhir menghasilkan SPJ, Surat Pertanggungjawaban. Nah, ini tadi ya singkatan dari SPPUP, SPPGU, SPPTU, SPPLS. Jadi ada 4 surat permintaan pembayaran. Selanjutnya kelengkapan dokumen SPP, Surat Permintaan Pembayaran. Untuk SPP uang persediaan harus ada surat pengantar, ada ringkasan, ada rincian, ada salinan surat penyediaan dana, dan ada draft surat pernyataan pengguna anggaran yang menyatakan bahwa tidak bisa digunakan selain uang persediaan. Selanjutnya, kelengkapan dokumen surat permintaan pembayaran ganti uang, yaitu ada surat pengantar SPPGU, ada ringkasan SPPGU, ada rincian SPPGU, ada salinan surat penyediaan dana, ada SPJ, kemudian ada draft surat pernyataan pengguna anggaran yang menyatakan bahwa tidak bisa digunakan selain ganti uang. Selanjutnya, ada kelengkapan dokumen SPPTU. TU itu tambahan uang. Jadi ada surat pengantar, ada ringkasan, rincian, surat penyediaan dana, dan ada draft surat pernyataan pengguna anggaran yang menyatakan bahwa tidak bisa digunakan selain tambahan uang. Karakteristik surat permintaan pembayaran tambahan uang yang pertama, tambahan uang ini digunakan hanya untuk kegiatan yang mendesak. Yang kedua,
besaran nilai rupiah berdasarkan pada periode permintaan. Yang ketiga, tambahan uang ini harus habis digunakan sesuai periode permintaan. Yang keempat, jika tambahan uang tidak habis digunakan, maka harus disetor kembali pada akhir periode sesuai permintaan. Selanjutnya, kelengkapan dokumen surat permintaan pembayaran langsung untuk membayar gaji dan tunjangan. Ada surat pengantar, ada ringkasan, rincian, lampiran. Lampiran ini yaitu ada daftar pembayaran gaji induk, kemudian ada SK-nya, ada daftar keluarga, ada surat setoran pajak PPh pasal 21. Selanjutnya, kelengkapan dokumen SPP langsung untuk pengadaan barang dan jasa, yaitu ada surat pengantar, ada ringkasan, ada rincian, dan ada lampirannya. Lampirannya ini berisi salinan surat rekomendasi SKPD teknis yang terkait, kemudian ada surat setoran pajak, lalu ada surat perjanjian kerjasama, kemudian harus ada berita acara penyelesaian, ada kwitansi, nota, faktur, ada surat jaminan bank, ada berita acara pemeriksaan, ada surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan, ada dokumentasi kemajuan atau penyelesaian pekerjaan, dan dokumen lain-lain. Selanjutnya SPM, surat perintah membayar. Ini ada 4, SPM UP, SPM GU, SPM TU, dan SPM LS. Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak diterima surat permintaan pembayaran, dan dikembalikan paling lambat 1 hari sejak diterima surat permintaan pembayaran. Selanjutnya SP2D, surat perintah pencairan dana. Cirinya yang pertama, dapat dicairkan pada bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Yang kedua, bukan sebagai alat pembayaran. Yang ketiga, dapat diterbitkan jika pengeluaran yang diminta tidak melampaui pagu anggaran yang tersedia dan didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan undang-undang. Selanjutnya SP2D ini diterbitkan paling lambat 2 hari sejak diterima SPM dan dikembalikan paling lambat 1 hari sejak diterima SPM. Selanjutnya, proses pencairan dan pembayaran langsung dimulai dari pejabat pengguna anggaran, yaitu memberikan SPM kepada kuasa bendahara umum daerah, lalu memberikan SP2D, surat perintah pencairan dana, kepada bank, lalu nanti diberikan uangnya itu diberikan kepada pihak ketiga, dan nanti pihak ketiga harus melaporkan kegiatannya, lalu diberikan kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan. Selanjutnya, dari pejabat pelaksana teknis kegiatan yang menyiapkan dokumen kegiatan, lanjut lagi diberikan kepada bendahara pengeluaran, yaitu SPPLS. Selanjutnya ke PPK SKPD, dan kembali lagi diberikan kepada pejabat pengguna anggaran. Selanjutnya, proses pencairan dan pembayaran uang persediaan atau ganti uang atau tambahan uang, yaitu dimulai dari pejabat pengguna anggaran memberikan SPM UP, SPM GU, atau SPM TU, selanjutnya diberikan kepada kuasa BUD, bendahara umum daerah, yaitu berupa SP2D, lalu diberikan kepada bank nanti memberikan uangnya ini diserahkan kepada bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran ini menyerahkan SPP kepada PPK SKPD. Selanjutnya, bagaimana penata usahaan di PPK SKPD, yaitu dokumen SP2D langsung dan SPJ itu dicatat dalam jurnal, kemudian diposting ke buku besar, ada buku pembantu, dan dibuatlah kertas kerja menghasilkan laporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah ini terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, neraca daerah, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya,
pelaksanaan dan penata usahaan. Yang pertama, pelaksanaan untuk memberi persetujuan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Yang kedua, pelaksanaan untuk mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD dan anggaran kas dilakukan oleh pejabat pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, menerbitkan surat penyediaan dana dilakukan oleh pejabat pengelolaan keuangan daerah selaku bendahara umum daerah. Selanjutnya yang keempat, pelaksanaan menerima dan menyetor penerimaan SKPD dilakukan oleh bendahara penerimaan. Selanjutnya yang kelima, penyiapan dokumen surat permintaan pembayaran langsung, yaitu yang melakukan pejabat pelaksana teknis kegiatan. Yang keenam, pengajuan SPPUP atau SPPGU atau SPPTU dengan sistem UYHD, yaitu uang muka yang diberikan kepada bendaharawan dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Selanjutnya untuk pengajuan SPMUP, pengajuan SPMGU, pengajuan SPMTU, dan pengajuan SPM langsung dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya yang kedelapan, menerbitkan surat perintah pencairan dana atau SP2D dilakukan oleh bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah. Selanjutnya, SPJ pertanggungjawabannya dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. Oke, sekian materi pertemuan kelima akuntansi sektor publik mengenai pengelolaan keuangan daerah. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di forum dan jangan lupa mengerjakan tugasnya. Semoga ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.